Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puriyamasari, NPM 2101010057. Saya dari kelas E, izin mempresentasikan pengertian Living Quran dan Living Quran dalam lintas sejarah. Yang A, pengertian Living Quran. 1. Living Quran. Secara bahasa, Living Quran adalah ikatan dari dua kata, yaitu hidup dalam bahasa Inggris, serta kata Al-Quran artinya kitab suci umat Islam. Secara istilah, Living Quran yaitu kitab suci Al-Quran yang ada di dalam masyarakat. Definisi Living Quran menurut para peneliti yaitu: pendapat pertama dari Mansur, Living Quran yaitu Quran Everyday Life, yang berarti melaksanakan serta memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat Ahmad Zainal Abidin, Living Quran yaitu peristiwa atau fenomena yang terjadi di dalam hidup dan terus berkembang di masyarakat muslim. 2. Pendapat Syamsuddin, Living Quran yaitu bentuk tertulis di dalam Al-Quran serta berada di kehidupan masyarakat lalu diproses hasil penafsiran disebut dengan The Living Tafsir. Yang ketiga, pendapat Hedi Syahri Ahimsa Putra tentang Living Quran, Al-Quran yang hidup, yaitu ungkapan yang sering dilakukan oleh umat Islam. Yang keempat, pendapat Muhammad Yusuf, respon atau tanggapan terhadap Al-Quran dapat menyebutkan Living Quran kini. Al-Quran dilihat masyarakat sebagai ilmu tentang wilayah yang profan atau suci di satu sisi dan sebagai tiang petunjuk huda wilayah yang suci di sisi lain. Di dalam buku Abdul Mustaqim tentang metode penelitiannya, Al-Quran dan Tafsir menyebutkan bahwa sejauh ini, jika kita memiliki kesan bahwa interpretasi pendapat yang dapat dipahami dalam bentuk teks grafis, kitab atau buku, kita sebenarnya dapat memperluas makna interpretasi. Tafsir dapat berupa reaksi atau respon masyarakat atau praktik perilaku di suatu masyarakat diinspirasi oleh kehadiran Al-Quran. 2. Living Quran dalam lintas sejarah. Berada di jalur sejarah, Al-Quran sebenarnya adalah sebagai wacana ilmiah karena disebabkan oleh banyaknya pemikir Islam dan komentator Indonesia yang lebih tertarik pada isu-isu yang berkaitan dengan konteks Islam, seperti dalam hal akidah, hukum, politik, dan lain-lain. Oleh karena itu, kemunculan Living Quran terjadi pada masa pasca reformasi atau bahkan pada tahun 2000-an, dan akibatnya penelitian berupa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat saat ini membutuhkan perangkat metode ilmu sosial yang belum tersedia dalam khasanah keilmuan Al-Quran klasik. Namun, banyak yang munculan ketika Al-Quran sudah dipercaya bahwa proses pembentukan serta perkembangan interpretasi hingga saat ini, karena hubungan antara Al-Quran dan sains tidak dinilai dengan banyak bidang ilmu yang tercantum di dalamnya, dan serta bukan pula menunjukkan kebenaran teori ilmiahnya. Makna Living Quran merupakan fenomena yang bermakna dan pasti dipahami serta dialami oleh umat muslim, sehingga Al-Quran berperan sebagai stimulus bagi kehidupan masyarakat. Tentu saja keberadaan Al-Quran di masyarakat merupakan contoh yang baik dari kandungan Al-Quran dalam prinsip-prinsip pendidikan agama Islam, dimulai dengan mempelajari dengan baik dan mengamalkannya. Ajaran tersebut membentuk karakter yang dapat selaras dengan diimbangi dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Sejarah menuliskan bahwa Living Quran sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk praktik ruqyah dalam mengobati dirinya sendiri dan orang lain, dan membacakan ayat Al-Quran tertentu.
Menurut salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan surat ujung terbuka atau Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit dengan ruqyah atau membaca surat Al-Mu'awwizatain, Al-Falaq, dan An-Nas. Selain itu, ini adalah pertama kalinya melakukan penelitian ilmiah dan empiris tentang Al-Quran yang hidup. Mereka memahami ajaran agama dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka menyaksikan atau mereka alami sendiri di hadapan Nabi. Tidak jarang mereka tanyakan hal itu kepada Nabi. Kemudian mereka melaporkan dan dijadikan hadis fi'li. Metode yang digunakan para sahabatnya disama dengan metode pengamatan yang terlibat dan wawancara mendalam independent interview untuk mengumpulkan pengamatan dalam penelitian lapangan. Mereka terlibat langsung secara aktif dalam kajian dan kegiatan harian bersama Nabi Muhammad SAW. Living Quran yang dilakukan oleh pendamping dalam bentuk observasi pengamatan. Ketika sahabat melihat Nabi Muhammad SAW memakai cincin, lalu ketika Nabi Muhammad SAW melepas cincinnya, para sahabat juga melepasnya dalam jumlah yang banyak. Ketetapan Nabi Muhammad SAW yang mengakibatkan disparitas atau perbedaan di kalangan sahabat. Sebagai akibatnya, para sahabat bertanya pada Nabi berupa peristiwa tayamum pada sela-sela perjalanan. Nabi Muhammad SAW memberitahukan agar tidak salat asar apabila telah sampai pada perkampungan Bani Quraizah. Namun para sahabat di saat tengah perjalanan justru tidak sependapat dengan Nabi. Beberapa sahabat akan melakukan sholat pada tepat waktu, akan tetapi ketika masih di perjalanan dan melanggar petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat lainnya tetap setia terhadap petunjuk Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ini sedang melaksanakan sholat asar. Sesampainya mereka di desa Bani Khidizar, meskipun waktu sholat asar telah usai. Kemudian hal ini ditanyakan oleh sahabat Nabi untuk mengetahui dari tindakan mereka yang lebih baik. Dan pada tahun kasus tersebut dijawab dengan bijak oleh Nabi Muhammad SAW. Dari keterangan di atas, Living Quran memang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Akan tetapi ini belum menjadi Quran yang hidup dalam bentuk penelitian ilmiah. Inilah embrio Al-Quran hidup yang telah pada dua zaman Nabi serta para sahabatnya. Sekian presentasi saya dengan pengertian Living Quran dan Living Quran dalam lintas sejarah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.